musik hidupku, tak pernah kau biarkan ku sendiri. Kekuatan di jiwaku adalah bersama. Pernah ku ragukan kasih-Mu. Bersama-Mu Bapa, ku lewati semua perkenanan-Mu ya. Teguhkan hatiku, Engkau yang bertindak, memberi pertolongan. Anugerah-Mu besar melimpah bagiku. Anugerah-Mu besar melimpah bagiku. Anugerah-Mu besar melimpah bagiku. Terima kasih Tuhan, anugerah-Mu besar melimpah dalam hidup kami. Karena itu pada hari ini kami akan kembali mendengarkan firman-Mu. Ajarlah kami terus, bimbinglah kami agar kami hidup sesuai dengan kebenaran firman-Mu. Kami mau terima firman Tuhan dan hari ini kami siap untuk mendengarkannya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan, pada hari ini kita bersyukur dan saya sangat senang berjumpa dengan Bapak Ibu, saudara sekalian. Menampaikan topiknya adalah digoda namun tidak tergoda. Sesi pertama ini kita akan melihat godaan pertama yang akan dialami oleh manusia, dan ada yang digoda, tergoda, tetapi ada yang digoda, tidak tergoda. Dan harapan saya pada hari ini supaya ketika kita mendengarkan firman Tuhan ini dan penguraiannya, maka saudara ketika digoda, maka kita tidak akan tergoda. Saya akan bacakan firman Tuhan dari Matius pasal 4 ayat 1 sampai ayat yang keempat. Demikianlah firman Tuhan. Maka Yesus dibawa oleh Roh ke padang gurun untuk dicobai iblis. Dan setelah berpuasa 40 hari dan 40 malam, akhirnya laparlah Yesus. Lalu datanglah si pencoba itu dan berkata kepadanya, "Jika engkau anak Allah, perintahkanlah supaya batu-batu ini menjadi roti." Tetapi Yesus menjawab, "Ada tertulis, manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah." Dari pembacaan ini bahwa kita tahu Yesus sendiri pun yang disebut anak Allah tidak luput dari godaan. Tapi hari ini kita melihat bahwa Yesus tidak tergoda walaupun hebatnya godaan itu. Kenapa saya katakan begitu hebatnya? Karena Yesus setelah berpuasa 40 hari 40 malam, maka dia dibawa oleh Roh ke padang gurun. Ketika dia ada di padang gurun yang tidak ada apa-apanya itu, disitulah iblis datang menggodai dia karena
itu adalah momen, dan iblis punya trik ketika orang sedang lapar menggoda supaya Yesus tergoda. Tapi saudaraku yang kekasih, ketika iblis menyatakan engkau benar anak Allah, jadikanlah batu-batu ini menjadi roti. Sebab engkau lapar, engkau sedang membutuhkan itu. Secara manusia, tetapi sangat luar biasa bahwa Yesus memberikan jawaban. Dan jawaban itulah yang membuat iblis kaget. Dan iblis, saya katakan, dia tertipu. Dia penipu, sekarang dia tertipu. Karena yang ditawarkan atau yang iblis katakan adalah hal-hal jasmani. Roti yang hanya sementara kekuatannya. Dan disitulah iblis terkecoh. Karena Yesus memberikan jawaban yang sangat luar biasa. Dan dia berkata bahwa manusia yang terdiri roh, jiwa, dan tubuh tidak hanya memerlukan, tidak hanya membutuhkan roti yang bersifat sementara itu, tetapi ada jiwa dan ada roh. Maka jawaban Yesus di ayat yang keempat tadi dikatakan, hai iblis, supaya kamu tahu, manusia, termasuk Yesus, waktu itu sebagai manusia, dia bicara dengan tegas. Manusia itu hidup bukan hanya dari roti saja, melainkan dari firman Allah yang keluar dari mulut Allah. Jadi iblis menawarkan hal-hal yang bersifat sementara, roti yang hanya katakanlah 24 jam saja kekuatannya bisa dirasakan orang, habis itu sudah dibuang ke jamban. Dan saya katakan roti ini mewakili dari segala sesuatu yang dibutuhkan oleh manusia. Bisa saja yang kita butuhkan adalah pakaian. Justru Yesus menyatakan suatu rahasia yang luar biasa, bahwa manusia itu hidupnya bukan hanya yang sementara ini. Ada hidup yang akan mengalami kekekalan. Maka Yesus berbicara tentang firman, roti hidup, bahwa dia berkata manusia itu bukan hanya roti yang dibutuhkan, tetapi ada firman Tuhan. Karena firman Tuhan itulah yang membawa, firman Tuhan itulah yang memberi jaminan bahwa hidup yang sementara itu sekarang berubah menjadi hidup yang kekal. Yang dibutuhkan oleh daging ini, oleh tubuh ini adalah sementara. Tetapi yang dibutuhkan oleh jiwa dan roh adalah firman yang tidak akan usang, yang tidak akan berubah, yang tidak akan pudar sampai selama-lamanya. Jadi saudaraku yang kekasih, di sini kita tahu bahwa godaan itu sungguh hebat. Dan dia tahu betul bagaimana manusia itu supaya jatuh ke dalam dosa. Sehingga dia pakai triknya sendiri, momen-momen tertentu. Tetapi kita lihat Yesus tidak tergoda. Kalau Yesus tidak tergoda, maka saudara pun ketika saudara digoda, saudara tidak akan tergoda. Gunakanlah, pakailah firman Tuhan. Karena firman itu ada di dalam hati kita. Daud berkata, maka perkataanmu kutaruh dalam hidupku, di dalam hatiku, supaya aku tidak berdosa. Jadi ketika kita menghadapi segala sesuatu, tantangan, rintangan, cobaan,
apapun godaan demi godaan, kalau kita gunakan firman Tuhan, maka kita menjadi kuat. Dan memang terbukti saudaraku di dalam kisah bagaimana manusia jatuh pertama kali di dalam dosa. Iblis punya trik yang paling tepat, dan trik itu membuat manusia kehilangan kemuliaan. Kejadian pasal 3 ayat 1 sampai ayat yang ke-6 kita baca di sana bagaimana iblis menjalin hubungan komunikasi dengan perempuan, dengan Hawa. Nah, lewat komunikasi itu dikatakan bahwa iblis menunjuk, memberitahukan bahwa pohon yang berbuah di taman itu dilarang oleh Tuhan. Tapi perempuan itu berkata, tidak, itu kami diperintahkan oleh Tuhan untuk kami makan. Tetapi ada salah satu pohon, buahnya tidak boleh dimakan. Maka iblis berkata, tidak. Kalau kamu makan, matamu akan terbuka dan engkau akan melihat dan engkau akan menjadi sama seperti Allah. Nah, ketika wanita itu melihat, maka buah yang dilarang oleh Tuhan itu tidak boleh dimakan, dikatakan di ayat yang ke-6, jadi tergoda. Karena dikatakan buah itu menarik perhatiannya. Lalu ketika sudah menarik, dan sudah digoda, maka Hawa mengambil buah itu lalu dimakan. Kemudian dikasih kepada suaminya. Nah, ini menjadi suatu gambaran saudaraku bagaimana dunia ini dan segala apa yang ada di dalamnya memang menarik atau katakanlah enak. Nah, karena menarik dan enak maka orang jadi tertarik atau jadi tergoda. Jadi ini salah satu contoh bahwa manusia bisa tergoda. Dan ini buktinya. Tapi saudaraku yang kekasih, walaupun Hawa tergoda, maka saya katakan hari ini, kita sekarang sudah menerima kebenaran firman Tuhan menjadi kekuatan atau menjadi senjata untuk kita melawan godaan demi godaan. Kita akan digoda, laki-laki akan digoda, wanita akan digoda, baik bapak-bapak, ibu-ibu akan digoda, gadis-gadis hari ini. Sekalipun godaan itu sangat hebat mempengaruhi. Tapi kalau saudara hidup sesuai dengan firman Tuhan dan saudara melawannya dengan senjata kebenaran firman Tuhan, maka saudara akan menang. Karena itu saya mengharap kepada saudara supaya saudara kuat menghadapi khususnya soal sandang dan pangan ini, ya. Dan biarlah kita boleh bertahan karena kita sudah diteguhkan, kita sudah dikuatkan. Nah, kita kembali kepada kisah bagaimana Yesus digoda, walaupun dia digoda ya dengan cara iblis untuk menggoda dia menggunakan kuasanya. Memang Yesus berkuasa. Yesus mampu mengubah batu jadi roti. Tetapi Yesus tidak menggunakan, tidak mengikuti saran daripada iblis. Walaupun dia berkuasa. Yang tidak ada aja bisa jadi ada. Apalagi ini sudah ada. Batu kan sudah ada. Bisa berubah menjadi roti. Apakah Yesus tidak sanggup? Buktinya dia sanggup. Tapi Yesus tidak menggunakan kuasa itu. Tidak menunjukkan bahwa dia adalah anak Allah yang berkuasa. Sehingga dia menjawab manusia itu. Walaupun punya kuasa, tetapi tidak pamer kehebatan, tidak pamer kemampuannya. Wibawa Allah ada di dalam dirinya. Dan yang saya perhatikan bagaimana ketika Yesus atau sedang lapar, dia tidak menggunakan alasan itu untuk dia makan yang enak. Karena di padang gurun tidak ada makanan. Yang ada batu.
Tapi dia tidak menggunakan itu. Dia tidak mengikuti cara itu. Berarti dia memposisikan. Sekali lagi, Yesus memposisikan bahwa firman Tuhan jauh lebih tinggi, jauh lebih hebat, jauh lebih berkuasa daripada makanan yang dibutuhkan oleh manusia. Jadi kalau Yesus memposisikan itu firman Tuhan, berarti kita juga di dalam hidup kita harus memposisikan firman Tuhan. Walaupun kita digoda, kita harus posisikan firman Tuhan. Kita hidup bukan karena hal-hal yang lahiriah saja. Jiwa kita, roh kita perlu dikuatkan oleh firman Tuhan. Kalau rohmu sudah kuat, jiwamu sudah kuat, udah. Dengan sendirinya kita tidak akan tergoda oleh godaan demi godaan. Maka hari ini saya nyatakan bahwa saudara akan mengambil bagian, membuat sikap seperti Yesus, bahwa Yesus sudah memposisikan firman Allah yang paling utama, yang paling tertinggi, maka saudara juga demikian. Kita akan memposisikan firman itu di dalam hati kita, soal pakaian, soal makanan, soal segala sesuatu. Yesus sudah berkata, kamu jangan takut, jangan kamu khawatir soal hal itu. Burung di udara dia pelihara, bunga bakung dia hiasi, demikian juga kita akan dihiasi. Mencukupkan, Alkitab berkata, cukupkanlah dengan apa yang ada padamu, maka hatimu penuh dengan sukacita dan penuh dengan kegembiraan. Terpujilah Tuhan, kiranya renungan ini menjadi berkat bagi kita semua. Haleluya. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa, kami bersyukur dan berterima kasih buat renungan pada hari ini. Engkau sangat baik, amat baik, teramat baik bagi kami. Engkau menegur kami, Engkau menasihati kami, supaya ketika kami ada di dunia ini dan terus akan menghadapi godaan demi godaan, tapi kami berkata, kami tidak akan tergoda. Firman Allah akan membawa kami, itu roti hidup itu akan membuat kami semakin hidup dan memperoleh kehidupan yang kekal sampai selama-lamanya. Terima kasih Bapa. Dalam nama Yesus Kristus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, sampai ketemu kembali pada sesi yang berikut. Tuhan Yesus memberkati.